Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan. Mari kita lanjutkan belajarnya. Kita lanjutkan pada pembahasan yang baru, yaitu kita pelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama kita pelajari tentang macam zat makanan atau nutrisi. Baik, setiap hari kita makan tentunya. Nah, pada makanan yang kita makan sehari-hari itu mengandung zat makanan atau nutrisi. Nutrisi atau zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tentunya kalian sudah mengenal ada beberapa macam. Kalau makanan itu berupa nasi misalnya, macam nutrisi atau zat makanan yang terkandung di dalamnya berupa, iya benar, karbohidrat. Kalau makanan itu berupa lauk pauk seperti telur, daging, mengandung nutrisi atau zat makanan disebut benar protein. Juga mengandung lemak. Kalau makanan itu berupa sayuran, juga buah-buahan, nah di situ banyak mengandung nutrisi atau zat makanan yang disebut dengan mineral dan vitamin. Tubuh kita juga membutuhkan air yang kita peroleh dari air yang ada pada makanan, juga air minum. Baik, kita lanjutkan. Jadi, di dalam makanan yang kita makan sehari-hari itu mengandung zat makanan atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Mari kita pelajari lebih lanjut, kita diskusikan, kita kenali karakteristik masing-masing jenis atau macam nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita, mulai dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Kita pelajari yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan persenyawaan kimia. Seperti halnya air pun juga merupakan persenyawaan kimia. Kalau air itu terdiri dari dua unsur, hanya hidrogen dan oksigen. Yang rumus molekulnya ditulis dengan H2O. Nah, sekarang kalau karbohidrat itu juga merupakan persenyawaan kimia, cuma terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, rumus molekul karbohidrat secara umum berupa C6H12O6. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Makanan yang kita makan sehari-hari, kalau orang di Indonesia makanan pokoknya berupa nasi, atau mungkin di negara yang lain berupa roti, itu adalah sumber karbohidrat. 1 gram karbohidrat itu menghasilkan energi sebesar 4,1 kilokalori atau disingkat kakal. Karbohidrat itu dapat berupa tepung atau pati, gula, dan serat. Jadi wujud karbohidrat bisa berupa tiga hal ini. Jadi tepung termasuk karbohidrat.
Gula pun juga termasuk karbohidrat. Kemudian serat. Nah, serat ini banyak terdapat pada dinding sel tumbuhan. Karbohidrat yang berupa serat itu tidak bisa dicerna di dalam saluran pencernaan makanan sehingga dikeluarkan bersama air besar atau feses. Dengan demikian, serat bukan merupakan sumber energi. Jadi satu-satunya karbohidrat yang bukan merupakan sumber energi adalah serat. Serat itu berfungsi menjaga tekstur feses atau air besar agar tidak terlalu padat untuk mencegah terjadinya sembelit dan memudahkan proses pencernaan makanan. Konsumsi karbohidrat yang berlebih itu dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Lengkapnya diabetes mellitus. Berapa kadar gula yang normal di dalam darah kita? Nah, tiap desiliter darah itu yang normal mengandung gula sebanyak 60-100 mg dan maksimal 140 mg per desiliter. Ini jika setelah makan. Jadi sebelum makan 60-100, setelah makan 140 mg. Kita lanjutkan. Masih lanjutan tentang karbohidrat. Kita pelajari sekarang macam karbohidrat berdasarkan kompleksitas susunan kimianya. Dikenal ada istilah polisakarida. Poli itu banyak, sakarin itu artinya gula. Berarti ini kalau diartikan banyak gula. Disakarida, di artinya dua. Berarti ini persenyawaan yang terdiri atas dua molekul gula. Monosakarida adalah merupakan gula yang paling sederhana, terdiri atas satu molekul gula. Yang termasuk polisakarida ada zat tepung, selulosa, dan glikogen. Polisakarida ini sering disebut dengan istilah gula kompleks. Disakarida contohnya adalah gula pada biji, gula pada tebu, dan pada susu atau laktosa. Yang monosakarida ini gula sederhana. Contohnya adalah gula darah atau glukosa, gula pada madu, fruktosa, gula pada buah, pada madu juga galaktosa, gula buah, dan madu. Baik, jadi polisakarida merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul kompleks, artinya banyak gula yang berikatan, terdiri atas banyak molekul monosakarida. Jadi monosakarida berikatan membentuk polisakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang terdiri atas dua molekul monosakarida, dan monosakarida merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul paling sederhana. Kita lanjutkan. Masih lanjutan tentang karbohidrat, penjelasan dari macam-macam karbohidrat berdasarkan kompleksitas susunan kimianya tadi. Nah, ini sebagai contohnya,
kalau polisakarida satu ikatan ini, satu blok ini satu molekul gula, monosakarida. Nah, pada gambar yang di atas ini ada contohnya ada 3 monosakarida. Ini termasuk gula kompleks, lebih dari 2. Kalau ada 2 molekul gula disebut dengan disakarida, monosakarida, 1 molekul gula. Gula yang paling sederhana. Nah, gula yang paling sederhana ini gula yang bisa diserap oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kita lanjutkan. Kita pelajari yang kedua, yaitu lemak atau lipid. Lipida. Lemak juga merupakan persenyawaan kimia seperti halnya karbohidrat, juga sama terdiri atas 3 unsur, karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, rumus kimia lemak secara umum dituliskan RCOOH. Contohnya misalnya asam palmiat C15H31COOH. Nah, ini bisa berubah-ubah, ada bermacam-macam lemak yang tetap COOH-nya ini. Jadi C15H31 ini disebut dengan unsur-unsur yang berikatan dengan COOH ini. Ini disebut dengan istilah R-nya. Kita lanjutkan. Lemak memberikan energi 2 kali lebih besar dibanding karbohidrat dan protein. 1 gram lemak itu menghasilkan 9,3 kilokalori. Jadi tiap gramnya menghasilkan 9,3 kilokalori. Namun demikian, lemak bukan merupakan sumber energi utama. Mengapa demikian? Ya, karena makanan yang kita makan sehari-hari itu banyak mengandung karbohidrat. Jadi volume karbohidrat atau misalnya aja tepung, juga gula yang kita konsumsi itu volumenya bisa lebih dari 3-4 kali lipat dibanding volume lemak. Oleh karena itu, walaupun karbohidrat itu hanya menghasilkan 4,1 kilokalori tiap gramnya, dikatakan sebagai sumber energi utama. Selain itu, lemak berfungsi untuk melarutkan vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Yang berikutnya menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh kita dan sebagai sumber energi cadangan yang dapat disimpan dalam tubuh. Jadi, energi yang bisa disimpan adalah lemak. Kita lanjutkan. Masih lanjutan tentang lemak. Berdasarkan struktur kimianya dikenal ada istilah lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Mungkin kalian sebelumnya pernah mendengar istilah ini. Kalau lemak tak jenuh, biasanya wujudnya cair dalam suhu kamar. Suhu kamar atau suhu ruang. Artinya ya suhu di dalam ruangan. Di dalam rumah misalnya. Kita letakkan lemak atau minyak di atas meja. Kalau lemak tak jenuh, wujudnya cair. Berarti seperti minyak goreng, ya, minyak nabati, serta biji-bijian, itu termasuk lemak tak jenuh. Sedangkan lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar. Misalnya keju.
susu, minyak kelapa sawit, itu termasuk lemak jenuh. Konsumsi lemak jenuh yang berlebihan itu dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Kalau itu terjadi pada jantung, bisa menyebabkan stroke. Jadi tentunya diharapkan kita tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi lemak, utamanya lemak jenuh. Kita lanjutkan. Yang berikutnya yaitu protein. Nah, protein juga merupakan persenyawaan kimia juga. Cuma protein ini merupakan molekul besar, artinya molekul yang sangat kompleks yang terdiri atas beberapa asam amino. Jadi protein itu merupakan kumpulan bermacam-macam asam amino. Asam amino itu terdiri atas ada unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang juga mengandung unsur sulfur atau belerang dan fosfor. Nah, ini rumus kimia asam amino. Cukup rumit, RCHNH2COOH. Contohnya, nah protein yang beras, kita mengenal ada istilah protein hewani, ada protein nabati. Jadi protein bisa diperoleh dari hewan, daging, ikan, telur, susu, dan keju. Protein yang bersumber dari tumbuhan, protein nabati, yaitu dari tanaman kacang-kacangan, kedelai misalnya, kacang hijau, dan kacang-kacangan yang lain. Kita lanjutkan, yang berikutnya, hasil lanjutan protein. Protein mempunyai fungsi bermacam-macam bagi tubuh kita. Yang pertama, protein juga bisa menghasilkan energi, sama atau ekuivalen dengan karbohidrat, yaitu 4,1 kilokalori tiap gramnya. Nah, fungsi yang lain yaitu fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita, yaitu untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh. Pertumbuhan artinya membentuk sel-sel baru. Dulu ketika kalian masih di taman kanak-kanak, mungkin lengan kalian tidak sebesar dan sepanjang sekarang. Kalian bisa misalnya memakai baju ketika baju di sekolah dasar mungkin sudah tidak cukup lagi. Karena lengan kalian menjadi lebih besar, juga lebih panjang. Mengapa lengan menjadi lebih besar, menjadi lebih panjang? Itu terjadi karena sel-sel tulang lengan kita bertambah banyak. Karena sel-sel tulang berkembang biak, artinya terbentuk sel-sel baru. Nah, berubahnya ukuran itulah yang disebut dengan istilah pertumbuhan. Menjadi lebih besar, menjadi lebih panjang, itu adalah pertumbuhan. Juga berfungsi untuk pemeliharaan. Artinya, kalau misalnya ada jaringan atau sel-sel tubuh kita yang mengalami kerusakan, biasanya digantikan dengan sel-sel yang baru. Yang ketiga, sebagai zat pengatur. Mengatur reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh, misalnya mengatur kontraksi otot, mengatur suhu tubuh. Fungsi pengaturan itu dilakukan oleh enzim dan hormon. Jadi enzim itu termasuk protein, demikian juga hormon. Yang keempat sebagai bahan pembentukan antibodi. Antibodi itu zat pelawan kuman.
supaya kita terhindar dari infeksi, yaitu zat pelawan kuman untuk memerangi terhadap infeksi. Dan yang terakhir, mengatur keseimbangan jumlah air dalam tubuh dan memelihara netralitas asam basa untuk pH pada taraf konstan. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, bagaimana sekarang untuk mengetahui bahwa makanan itu mengandung zat tepung? Apakah makanan mengandung protein atau mengandung gula? Nah, untuk mengetahui itu bisa dilakukan uji makanan. Jadi, uji makanan itu bertujuan untuk mengetahui kandungan nutrisi dalam makanan. Nah, uji makanan dilakukan dengan menggunakan pereaksi, yaitu indikator uji makanan atau regen. Jadi ada bahan kimia yang digunakan untuk menguji zat makanan atau zat nutrisi yang terkandung di dalam makanan itu. Jadi pertanyaan sederhana misalnya, bagaimana untuk menguji apakah benar telur itu mengandung protein? Apakah benar roti mengandung amilum atau zat tepung ataukah mengandung zat gula? Nah, untuk membuktikan perlu dilakukan namanya uji makanan. Baik, di sini ada tabel. Untuk menguji adanya tepung di dalam makanan, diperlukan pereaksi atau regen yang disebut dengan Lugol atau kalium iodida. Kalau tidak ada kalium iodida, bisa menggunakan iodium tinctur untuk obat luka itu, atau obat merah. Nah, caranya bagaimana? Kalau makanan itu masih kasar, misalnya kita ingin menguji apakah benar nasi mengandung amilum. Nah, nasi itu dihaluskan dalam lumpang atau mortar. Lumpang atau mortar yang di laboratorium itu seperti untuk menghaluskan tablet atau pil di puskesmas itu. Dihaluskan dulu, selanjutnya dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan air. Jadi supaya lembut berupa larutan. Selanjutnya ditetesi iodium atau Lugol ini beberapa tetes, bisa 6 tetes. Nah, selanjutnya dikocok. Kalau warnanya gelap, warna biru tua atau biru kehitaman atau ungu kehitaman boleh, ya, pokoknya warnanya gelap, berarti makanan yang diuji dengan Lugol tadi atau iodium tadi mengandung tepung. Tapi kalau warnanya tidak biru tua, berarti tidak mengandung zat tepung. Baik, yang berikutnya bagaimana untuk menguji adanya gula pada makanan? Untuk menguji adanya gula, sama seperti amilum, kalau makanan itu masih padat atau kasar, ya, dihaluskan dulu. Setelah halus, dilarutkan dalam air, masukkan dalam tabung reaksi. Kemudian pereaksi atau regennya menggunakan namanya Benedict. Benedict itu merupakan campuran Vehling A dan Vehling B. Nah, selanjutnya dikocok, kemudian warnanya dicatat. Setelah dicatat warnanya, kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan, kalau warnanya berubah menjadi merah bata
atau kekuningan atau biru kehijauan, itu menunjukkan makanan yang diuji tadi mengandung gula. Berarti kalau warnanya tidak warna ini, tidak merah bata atau tidak kuning, berarti tidak mengandung gula. Yang terakhir, uji adanya protein. Apakah benar misalnya tempe, tahu, atau telur, putih telur misalnya, itu mengandung protein? Nah, untuk menguji sama caranya, dibuat suatu larutan dulu. Kalau putih telur langsung saja dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan milon atau biuret. Kemudian dikocok saja tanpa dipanaskan. Jadi yang dipanaskan hanya untuk uji gula. Kalau warnanya berubah menjadi ungu, merah muda sampai ungu, atau keunguan, itu berarti makanan tadi mengandung protein. Ya, kalau tidak ungu, berarti tidak mengandung protein. Nah, itu untuk menguji nutrisi atau zat makanan yang terkandung di dalam bahan makanan. Kita lanjutkan yang berikutnya. Oh ya, untuk uji adanya lemak itu lebih sederhana. Kita bisa menggunakan kertas ya, kertas HVS, makanan yang diuji dioles-oleskan. Kemudian setelah dioles-oleskan, tampak seperti basah. Selanjutnya dibilas di dalam air atau dibilas dengan air. Kemudian setelah dibilas dengan air, dikeringkan. Setelah kering, kalau tetap membekas, seperti ketika kalian saat belajar kemudian makan goreng-gorengan, nah biasanya ada minyak. Jadi minyak itu lemak yang melekat pada kertas dan tetap transparan seperti itu. Itu walaupun dibersihkan dengan air, ya tetap transparan seperti itu, tidak hilang bekasnya. Karena lemak itu tidak bisa larut di dalam air. Jadi kalau bahan makanan bisa mungkin buah alpukat misalnya, apakah benar mengandung lemak, biji kemiri, kacang tanah, ya dihaluskan kemudian dioles-oleskan pada kertas. Setelah itu bagaimana? Dibilas dengan air dan dikeringkan. Kalau tetap membekas berarti mengandung lemak. Kalau hilang berarti tidak mengandung lemak makanan tadi. Kita lanjutkan yang berikutnya yaitu vitamin. Ya, tubuh kita seperti kalian ketahui membutuhkan bermacam-macam vitamin. Sebenarnya vitamin dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Namun demikian harus ada. Karena vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Mengatur fungsi tubuh berarti bekerja sama dengan protein mengatur reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Defisiensi atau kekurangan terhadap vitamin disebut dengan istilah avitaminusis dan dapat menyebabkan sakit. Misalnya kekurangan vitamin A dalam jangka waktu yang lama itu dapat menyebabkan penyakit rabun senja atau seroptalmia. Kekurangan vitamin D ketika atau pada saat masih anak-anak itu bisa menyebabkan tulang menjadi lunak yang menyebabkan penyakit namanya rachitis, kaki berbentuk seperti huruf X atau seperti huruf O. Nah, vitamin itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada vitamin yang larut di dalam air, contohnya vitamin B dan C. Jadi kalau membersihkan makanan
yang sekiranya mengandung vitamin B dan C, misalnya pada beras. Nah, untuk mencuci beras, karena vitamin B itu kan ada pada kulitnya. Nah, ketika mencuci beras itu terlalu keras menggosok atau terlalu banyak berulang-ulang misalnya, itu vitamin B-nya bisa berkurang atau bisa hilang. Demikian juga vitamin C. Dan yang kedua adalah vitamin yang larut di dalam lemak tadi, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Jadi kalau vitamin ini tidak larut di dalam air, tetapi larutnya di dalam lemak. Kita lanjutkan, khusus untuk vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari. Karena di dalam makanan atau dalam tubuh kita masih berupa provitamin D. Jadi, vitamin yang ada pada makanan atau dalam tubuh itu masih belum menjadi vitamin D, melainkan masih provitamin D, masih calon vitamin D. Baru ketika terkena cahaya matahari, provitamin D tadi akan berubah menjadi vitamin D. Nah, seperti kamu ketahui bahwa vitamin D itu berperan dalam pembentukan tulang. Kita lanjutkan yang berikutnya. Oh ya, untuk mempelajari tentang vitamin, macam-macam atau jenis vitamin, kemudian juga sumbernya apa saja, kemudian manfaat atau fungsinya apa saja, kalian bisa mempelajari dalam buku sekolah, dalam tabel halaman 173, tabel 48, halaman 173. Kita lanjutkan, yang berikutnya mineral. Ya, seperti halnya vitamin, tubuh kita juga membutuhkan bermacam-macam mineral. Sekitar 14 jenis mineral yang kita butuhkan. Ada kalsium, kalium, natrium, zat besi atau ferrum, yodium, Ze atau seng, dan masih banyak lagi. Nah, mineral bersama dengan protein berfungsi dalam proses pembangunan sel. Artinya untuk membentuk sel-sel baru. Contoh saja yang sudah kamu pelajari sebelumnya tentang tulang. Zat apa yang membangun tulang? Nah, tulang di situ ada tulang keras, tulang rawan. Kalau tulang keras itu banyak zat kapurnya, zat kapur atau kalsium. Sedikit zat perekat. Perekat itu adalah protein. Jadi kalau tulang keras itu banyak mineralnya, yaitu mineral kalsium. Juga ada proteinnya. Nah, kalau tulang rawan banyak mengandung proteinnya, kemudian zat kapurnya lebih sedikit. Itu salah satu contoh bahwa fungsi mineral antara lain dalam proses pembangunan sel atau pembentukan sel-sel baru. Kemudian yang kedua, membantu reaksi kimia tubuh atau metabolisme tubuh, kemudian juga mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, zat besi, sel darah merah, itu mengandung hemoglobin. Hemoglobin itu merupakan persenyawaan protein plus zat besi. Fe-nya ini fungsinya adalah untuk mengikat dan mengangkut oksigen. Kemudian pembentukan dan pemeliharaan tulang. Ya, tadi sudah saya singgung masalah ini. Kita lanjutkan. Nah, untuk mempelajari macam-macam mineral, kemudian juga sumber, kegunaan,
Kemudian juga gangguan-gangguan jika tubuh kita kekurangan mineral, bisa kamu buka dalam buku sekolah halaman 177, tabel 410. Kita lanjutkan yang berikutnya. Yang terakhir yaitu air. Nah, pada gambar tampak di sini komposisi atau jumlah air yang ada dalam tubuh kita. Tubuh kita mengandung kurang lebih 72% air. Jadi kalau berat manusia itu misalnya 100 kg, yang 72 kg itu sebenarnya adalah air. Yang 28% itu ya ada protein misalnya, ada lemak dan sebagainya tadi. Nah, di sini juga dirinci di sini kandungan air di dalam tubuh kita. Kalau di paru-paru, sekian paru-paru banyak mengandung air. Darah 82% adalah air. Kulit 80% air. Otot atau daging 75% adalah air. Otak 70% air juga. Tulang nih yang paling sedikit mengandung air, yaitu hanya 22%. Nah, apa fungsi air dalam tubuh kita? Tubuh dapat kehilangan air ketika bernafas, berkeringat, dan buang air. Kehilangan air tersebut dapat diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas per hari. Air diperlukan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Sel tubuh kita terdiri atas satuan-satuan terkecil yang disebut dengan istilah sel. Tulang terdiri atas sel-sel tulang, otot terdiri atas sel-sel otot, juga yang lain. Nah, sel itu ada namanya bagian sitoplasma. Plasma itu adalah cairan. Nah, di situ sebagian besar adalah cairan. Jadi untuk pembentuk sel dan cairan tubuh. Nah, cairan tubuh bisa berupa darah, itu termasuk cairan tubuh. Mengatur suhu tubuh. Jadi kalau tubuh kita terkena pancaran cahaya matahari atau kita berada di tempat yang panas, supaya tubuh kita tidak panas, maka air yang ada dalam tubuh kita itu dikeluarkan, diuapkan. Nah, untuk penguapan air itu membutuhkan panas. Jadi panasnya keluar bersama proses penguapan tadi. Kemudian juga membantu dalam proses pencernaan makanan. Pelarut makanan sebagai pelumas dan bantalan, media transportasi dan pengeluaran sisa metabolisme. Untuk mengangkut zat ke seluruh tubuh juga dibutuhkan air. Oleh karena itu darah juga mengandung air. Air di sini peranannya sebagai pengangkut. Kita lanjutkan. Nah, dari uraian di atas tadi, kalian sudah mengenal beberapa fungsi makanan bagi tubuh kita. Secara garis besar, fungsi-fungsi makanan yang demikian banyak tadi bisa dikelompokkan. Ada makanan sebagai sumber energi. Energi diperlukan untuk berbagai aktivitas, juga untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Yang kedua, sebagai sumber pembangun, yaitu untuk pembentukan sel-sel baru dan mengganti sel-sel yang telah rusak. Ketika kita sakit, kita jatuh misalnya, kecelakaan, maka sebagian kulit, otot kita mengalami kerusakan. Nah, setelah beberapa waktu akan sembuh. Sembuhnya itu karena luka bisa tertutup kembali itu karena
sel-sel yang rusak tadi diganti dengan sel-sel yang baru. Yang terakhir sebagai sumber pengatur. Pengatur itu artinya apa? Mengatur reaksi-reaksi kimia atau proses metabolisme di dalam tubuh kita. Sebagai pelindung tubuh, misalnya tulang harus dilindungi, gigi, kulit harus dilindungi, mata harus dilindungi. Bahan pelindungnya ya dari makanan. Misalnya untuk melindungi organ mata agar tetap sehat, makanan kita harus banyak mengandung protein, juga vitamin A misalnya. Dan untuk pertahanan tubuh agar terhindar dari infeksi. Nah, ini fungsi makanan bisa dikelompokkan menjadi 3 yang dikenal dengan istilah apa? Trifungsi makanan. Sebagai sumber energi, pembangun, pengatur, pelindung. Kalian tadi sudah mempelajari, kita ingat kembali, refleksi ke belakang. Untuk sebagai sumber energi, saya tampilkan macam zat makanannya. Baik, nutrisi atau zat makanan apakah yang bisa digunakan sebagai sumber energi? Atau sumber energi bisa diperoleh dari zat makanan yang mana? Ya, sumber energi utama adalah karbohidrat. Kemudian lemak juga bisa digunakan untuk menghasilkan energi, juga protein. Jadi sumber energi tidak hanya karbohidrat, tetapi ada 3. Dari 3 ini yang utama adalah karbohidrat. Sumber pembangun untuk pembentukan sel-sel baru, mengganti sel-sel yang telah rusak, untuk pertumbuhan. Ya, yang utama diperoleh dari protein. Jadi tubuh kita itu bisa diumpamakan sebuah atau suatu bangunan, bahannya apa? Kalau rumah ada kayunya, mungkin ada besinya, ada semennya. Nah, bahan bangunan tubuh kita itu adalah contohnya tulang. Ya, ada mineralnya, ada proteinnya. Nah, tulang terdiri atas sel-sel tulang, pada bagian plasma selnya ada airnya. Jadi, sumber pembangun bisa diperoleh dari ya protein, mineral, dan air. Yang terakhir, pengatur dan pelindung tubuh bisa diperoleh dari ya protein, mineral, vitamin, dan juga air. Nah, ini bisa diperoleh dari makanan yang ada di sekitar kita. Kita lanjutkan. Nah, kebutuhan energi. Tubuh kita membutuhkan energi. Energi untuk berbagai macam aktivitas, ya, belajar, bersepeda, ke sekolah, ya. Juga untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal, yaitu 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, energi seperti kalian ketahui bisa diperoleh dari nutrisi atau makanan, karbohidrat, lemak, dan protein. Kalian juga sudah mengetahui nah, untuk menghasilkan energi, makanan sumber energi, karbohidrat, lemak, dan protein ini harus dioksidasi terlebih dahulu oleh oksigen di dalam sel-sel tubuh. Jadi, tanpa adanya oksigen, maka makanan sumber energi tidak bisa digunakan untuk menghasilkan energi. Jumlah energi dinyatakan dalam satuan kalori atau joule. Cuma untuk
makanan sering menggunakan istilah kalori, kilokalori, kakal. Satu satuan kalori adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi 1 kalori itu adalah energi untuk menaikkan suhu air, menaikkan 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kilokalori atau kakal itu setara dengan 1000 kalori. Dan setara dengan 4200 Joule. Itu 1 kilokalori. Nah, ini bisa digunakan untuk menghitung ya jumlah kalori yang ada pada makanan dengan mengetahui beratnya atau mengetahui gramnya. Nah, kalian bisa mempelajari tentang ini di dalam buku sekolah. Misalnya untuk berbagai macam aktivitas, karena masing-masing aktivitas itu jumlah kalori yang dibutuhkan itu tidak sama. Berenang tentunya jauh lebih besar kalori yang dibutuhkan dibanding jalan kaki. Nah, di dalam buku sekolah di situ ada daftar besaran kalori yang dibutuhkan masing-masing kegiatan. Kita lanjutkan. Samakah besarnya energi yang dihasilkan oleh masing-masing makanan sumber energi? Ya, kalian mengetahui bahwa tidak sama. 1 gram karbohidrat 4,1 kilokalori. Demikian juga 1 gram protein. Nah, lemak menghasilkan energi atau kalori lebih banyak 2 kali lipat dibanding karbohidrat dan lemak. Saya ulang, lemak menghasilkan energi 2 kali lipat karbohidrat dan protein. Nah, setiap gram makanan sumber energi yang sama, misalnya 1 gram nasi, 1 gram roti, 1 gram pisang, atau 1 gram telur, karena telur mengandung protein, protein juga merupakan sumber kalori, itu mengandung jumlah kalori yang berbeda-beda, jadi tidak sama. Kita lanjutkan. Samakah kebutuhan energi yang dibutuhkan seseorang? Nah, kalian bisa melihat tabel halaman 161 pada tabel 42 dan tabel 43 halaman 163 pada buku sekolah. Nah, tentunya antara anak-anak dengan orang dewasa jumlah energinya yang dibutuhkan tentunya berbeda. Orang dewasa tentunya membutuhkan energi lebih banyak dibanding anak-anak. Tetapi kalau dipertimbangkan setiap kilogram atau setiap gram berat badannya, ternyata anak-anak membutuhkan energi yang lebih besar. Sebagai contoh begini, misalnya orang dewasa dengan berat 100 kg membutuhkan energi misalnya 100 kilokalori atau 1000 kilokalori misalnya. 100 kg membutuhkan 1000 kilokalori. Nah, anak-anak dengan berat 25 kg, nah itu bisa membutuhkan kalori
500 kilokalori. Memang kalori yang dibutuhkan hanya separuhnya, sedikit. Artinya jauh lebih banyak orang dewasa. Tetapi kalau dipertimbangkan, dikaitkan dengan kilogram berat badannya, ternyata anak-anak membutuhkan kalori lebih banyak dibanding orang dewasa. Usia berarti mempengaruhi. Demikian juga jenis kelamin. Ternyata perempuan jumlah kalori yang dibutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit? Iya, lebih sedikit. Walaupun perempuan itu kadang-kadang banyak makan, ya. Tapi jumlah kalori yang dibutuhkan lebih sedikit dibanding laki-laki. Yang berikutnya, aktivitas. Ya, aktivitas yang ringan tentunya membutuhkan kalori lebih sedikit. Jadi orang yang aktivitasnya itu ringan dengan yang aktivitasnya berat, misalnya olahragawan, petani dan sebagainya, tentunya yang aktivitasnya berat membutuhkan energi atau kalori lebih banyak. Dan yang terakhir, berat badan. Orang gemuk itu yang berat badannya lebih banyak, itu jumlah kalorinya yang dibutuhkan lebih besar. Jadi jangan percaya kalau misalnya ada orang gemuk makannya sedikit. Gemuk itu sel-sel tubuhnya banyak. Nah, sel-sel tubuhnya itu perlu makanan semua itu. Jadi kalau orang besar, ya tentunya kalori yang dibutuhkan, dan kalori itu kan sumbernya dari makanan. Kalau yang dibutuhkan banyak berarti makanannya juga banyak. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jadi saya tegaskan sekali lagi, di dalam makanan yang kita makan sehari-hari itu mengandung zat makanan atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan nutrisi antara lain ada karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Kita akhiri sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita pelajari tentang proses pencernaannya. Oleh karena itu, ada baiknya kalian mempelajari dulu supaya kalian bisa memahami dengan cepat, memahami dengan lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.